Kali ini saya mau bikin video yang ada challenge-nya ya. Saya mau bikin video pakai action cam aja. Syutingnya siang dan malam. Terus challenge-nya di mana? Action cam buat syuting malam hari itu lumayan beresiko ya, karena di malam hari itu cahaya itu minim banget alias low light, yang mana ketika kita syuting dengan kondisi kurang cahaya itu biasanya akan berisiko noise alias ada bintik-bintiknya di gambar atau hasil video kita. Apalagi kita syutingnya pakai action cam itu resikonya akan lebih besar lagi untuk noise-nya. Dan untuk siang harinya challenge-nya dynamic range-nya atau highlight dan shadow-nya. Misal kita syuting di kondisi yang backlight atau misal juga kita syuting di agak ruangan, kemudian di jendela itu ada cahaya yang terang, itu biasanya di objeknya atau kita akan susah mendapatkan detail di bagian terangnya, detail bagian gelapnya atau bagian shadow-nya. Itu adalah dynamic range. Dan di sini saya akan syuting pakai action cam dari Insta360 yang terbaru, yaitu ada Insta360 S Pro. Ini action cam ya, bukan kamera 360 ya, alias kita cuma bisa syuting biasa aja yang enggak 360 derajat. Kita buka dulu. Ini dia kameranya. Yang bikin saya penasaran itu Insta360 S Pro ini mengklaim ada fitur AI-nya, Artificial Intelligence, sekarang zamannya AI ya. Yang mana ketika kita syuting di kondisi cahaya minim atau low light, ya contohnya malam hari, ada fitur AI denoiser-nya, alias menghilangkan noise-nya, bintik-bintiknya. Jadi saya penasaran untuk hasilnya itu kayak gimana ketika kita syuting untuk malam hari. Jadi saya akan buktiin langsung hasilnya kayak gimana. Saya akan syuting langsung di daerah saya, di kota saya, Pekalongan ya. Itu akan syuting landmark-landmark di situ. Kemudian saya akan mengcompare hasil siang dan malam. Di malamnya itu ada fitur denoiser-nya. Kemudian di siangnya itu ada fitur HDR-nya yang bisa kita manfaatin untuk dynamic range yang lebih bagus. Kita akan lihat hasilnya kayak gimana. Untuk siang harinya saya aktifin fitur HDR, yang mana saya syuting di resolusi 4K 30 fps. Kenapa kok di 30 fps? Karena untuk S Pro ini HDR aktif itu cuman maksimal di fps 30. Sebenarnya kalau kita nggak ngaktifin HDR itu kita bisa syuting di 4K sampai 120 fps. Cuman karena saya mau aktifin HDR-nya, jadi saya pakai yang 30 fps aja. Lagian saya juga nggak mau bikin slow motion, jadi 30 fps udah cukup. Untuk syuting malam harinya saya pakai mode pure video, yang mana di mode pure video ini AI denoiser-nya itu akan aktif. Denoiser ini digunakan untuk mengurangi noise ketika kita merekam video di kondisi cahaya kurang, low light, malam hari ya contohnya. Dan disinilah menariknya, kadang kita syuting pakai DSLR ataupun mirrorless juga, kalau kita syuting malam-malam juga hasilnya kadang masih noise ya. Itu adalah challenge-nya. Nah, gimana kalau kita pakai fitur denoiser dari Insta360 S Pro ini, hasilnya kayak gimana? Apalagi action cam itu biasanya sensornya kan lebih kecil, cuman untuk Insta360 S Pro ini sensornya udah cukup besar, 1/1,3 inch, itu udah lumayan besar, yang mana sensor yang besar itu akan membantu menangkap cahaya lebih banyak, dan ini juga cukup membantu di kondisi low light. Saya syuting juga nggak pakai alat tambahan, alias cuman pakai tangan aja ya, kayak gini, saya pegangin kayak gini. Dan ini akan rawan goncangan, apalagi saya juga melakukan banyak pergerakan kamera, termasuk saya jalan. Untungnya di Insta360 S Pro ini sudah ada fitur Flow State Stabilization, yang mana ini akan mengurangi goncangannya ketika kita merekam video dengan pergerakan kamera, alias nggak pakai alat tambahan, misal kayak semacam gimbal seperti itu. Dan enaknya lagi, untuk stabilisasinya juga bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan, karena ada 3 pilihan, ada low, standar, dan juga high, misal kita melakukan pergerakan yang ekstrim. Selain Flow State Stabilization, kita juga bisa memanfaatkan fitur Horizon Lock alias kunci horizon, yang mana ketika kita merekam videonya itu akan lebih halus karena horizonnya itu dikunci.
Jadi ketika kita merekam miring kanan kiri kayak gini, itu gambarnya akan tetap terkunci horizonnya, garisnya, jadi nggak miring untuk hasilnya. Dan itu akan membuat video yang kita rekam akan lebih stabil lagi. Horizon lock, ini goyang-goyang tangan, tapi tetap. Kendala yang saya hadapi ketika syuting pakai action cam itu saat ngezoom ya. Yang mana lensa dari action cam itu ya kayak gini, lensa fix, bukan kayak lensa mirrorless DSLR yang bisa kita zoom in, zoom out seperti itu. Lensanya udah fix. Kalau kita mau menghasilkan gambar yang lebih dekat, ya kita harus mendekati objeknya. Nah, di Insta360 S Pro ini ada fitur yang namanya Clarity Zoom. Yang mana ketika kita ngezoom, itu hasilnya tetap bagus walaupun ini semacam electrical zoom ya, nggak optical zoom. Kalau optical zoom itu yang lensanya bisa kita milimeternya itu bisa berubah-ubah. Nah ini karena ini lensanya tetap fix kayak gini, pakainya electrical zoom. Tapi di sini ada fitur clarity zoomnya yang mana hasilnya nggak pecah, tetap kualitasnya bagus, mantap sekali. Jadi kita nggak perlu maju, nggak perlu mundur untuk zoom in dan zoom out. Caranya juga gampang banget. Kita tinggal tap 2 kali pada bagian layarnya, otomatis akan ngezoom. Kalau kita mau zoom out lagi, tinggal kita tap-tap 2 kali lagi, itu akan zoom out. Nah, hasil gambar yang jernih ini juga dipengaruhi sama lensanya. Lensa dari Insta360 S Pro ini juga berkolaborasi dengan Leica. Yang mana Leica ya, merek Leica. Ini udah nggak perlu kita raguin lagi untuk kualitas dari lensa Leica ini. Dan ngomong-ngomong tentang monitor, Insta360 S Pro ini juga memiliki monitor yang unik. Ukurannya 2,4 inch, udah lumayan lebar. Dan ini bisa kita flipkan kayak gini. Jadi kalau kita mau ngevlog itu akan gampang karena kita sudah bisa langsung melihat ke layar monitornya. Atau misal kita syuting yang butuh preview, misal kita syuting sendiri, itu kan kita butuh hasilnya kayak gimana. Kita bisa ngelihat langsung di monitor yang bisa kita flip kayak gini. Salah satu fitur yang bisa bikin kerja kita lebih cepat, lebih efektif lagi di sini ketika kita merekam videonya itu ada fitur pause recording. Jadi ketika kita mau merekam, kemudian kita bisa mempause-nya, kemudian kita nyari angle dan shot yang lain, baru kita lanjutin lagi rekamnya. Ini akan ngebantu banget ketika kita butuh gambar yang cepet-cepet jadi. Jadi tinggal kita rekam, pause, lanjut, rekam, pause, lanjut. Seperti itu. Dan ketika hasilnya kita butuh cepet, itu nggak perlu kita edit lagi juga udah bisa. Filenya langsung bisa kita pakai. Tentunya Insta360 S Pro ini bisa kita koneksikan ke handphone kita ya melalui aplikasi Insta360. Yang mana ketika kita sudah mengkoneksikannya ke HP itu bisa kita kontrol langsung dari handphone kita. Kelebihannya juga nggak cuma di situ aja ya, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur dari aplikasinya kayak semacam AI Highlight Assistant, AI Warp, dan menariknya lagi di sini kita bisa mendownload hasil video rekaman kita di kamera ini ya. Kamera ini merekam melalui SD card, tapi bisa kita download di handphone kita ini. Dan di aplikasinya ini juga bisa kita download. Ketika kita mendownload, kita juga bisa membuka aplikasi lain. Jadi ketika kita mendownload banyak, itu handphone kita juga tetap bisa kita pakai. Karena ada beberapa aplikasi yang lain yang ketika mendownload file dari action cam-nya itu nggak bisa sambil membuka aplikasi lain, alias kita harus otomatis on terus untuk aplikasinya. Ini menarik banget untuk aplikasi Insta360. Insta360 S Pro ini pastinya udah waterproof ya, dan ini sudah bisa kita pakai untuk menyelam sampai 10 meter, walaupun belum saya cobain secara langsung ya, belum saya cobain cemplungin ke air ya, karena memang dari kemarin itu ngerekamnya nggak ada konsep untuk masukin ke air.
Cuman dari beberapa kali saya mencoba kamera Insta360 ya, saya udah lumayan banyak bikin video tentang Insta360, itu untuk waterproofnya itu udah bagus ya. Semoga aja yang ini juga bagus. Tersedia juga aksesoris tambahan yang bisa kita pakai untuk memudahkan saat pemakaian Insta360 Pro ini. Ada quick release yang bisa mempercepat pemasangan kameranya. Ada juga multi mount yang bisa kita pakai buat tripodnya. Terakhir harganya, ini harganya berapa? Untuk Insta360 Pro ini harganya di sekitaran 7 jutaan, 7 juta lebih lah ya. Apakah worth it? Kamera sekecil ini harganya 7 jutaan? Kalau buat saya sih worth it aja. Worth it banget malah ya. Karena saya suka banget untuk hasil ketika saya syuting malam hari itu oke banget hasilnya. Dan saya puas banget untuk hasilnya dari Insta360 Pro ini. Kualitasnya bagus, build quality-nya ini juga bagus banget. Untuk kamera dengan ukuran segini ini berat ya. Ini menunjukkan penggunaan bahan yang bagus. Kokoh banget kayak gini juga. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Buat yang tertarik sama Insta360 Pro ini, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Ini jangkriknya udah bunyi-bunyi nih. Dan semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangkrik, jangkrik.